Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adehami Aprandi dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian meninggalkan salat 5 waktu. Pengertian salat. Secara bahasa, salat bermakna doa, sedangkan secara istilah, salat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, salat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedudukan salat dalam Islam. Salat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dengan salat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Salat sangat ditekankan dalam Islam. Merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat, serta merupakan salah satu rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, saum Ramadan, dan haji. 2. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan ancaman berat terhadap orang yang meninggalkan salat. Rasulullah SAW telah menjelaskan ancaman tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang memasukkan atau menjerumuskan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami tidak mengajarkan salat. Qs Al-Mudatsir ayat 74. 3. Salat adalah tiang agama Islam. Salat merupakan tiang agama Islam dan ia tidak akan tegak kecuali dengan salat sebagai mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat, dan adapun puncak ketinggiannya adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. 4. Tidak salat menyebabkan amal kebajikan ditolak. Meninggalkan salat dapat berakibat sangat fatal bagi amalan kita yang lain. Dengan tidak mengerjakan salat, maka tidak diterima amalan kita satupun, sebagaimana tidak diterimanya sesuatu karena ada syirik. C. Akibat buruk meninggalkan salat. Kecelakaanlah bagi mereka yang meninggalkan salat. Keburukan-keburukan akan ia peroleh dari kesombongannya itu. Murka Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menghujani dirinya sekarang walau ia tak menyadari secara langsung. Ada beberapa penjelasan dari akibat buruk meninggalkan salat. 1. Hukum meninggalkan salat fardu. Mengenai hukum meninggalkan salat fardu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, antara orang Islam dan kekafiran ialah meninggalkan salat. HR Ahmad dan Muslim. Urusan yang memisahkan antara kita, para muslim, dengan mereka orang kafir itu ialah salat. Maka barang siapa meninggalkan salatnya, sesungguhnya ia telah menjadi kafir. HR Ahmad dan Daud. 2. Orang yang meninggalkan salat karena malas dan enggan, tetapi ia tidak
mengingkari kewajibannya. Tidak ada perbedaan di tengah-tengah kaum muslim bahwa orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja merupakan dosa besar, bahkan dosa terbesar daripada dosa orang membunuh, mengambil harta orang lain, dosa berzina, mencuri dan meminum minuman haram. Dan orang itu berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Keburukan menunda salat dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka tinggalkan di belakang mereka sesuatu yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Mereka akan menjumpai gihani atau malapetaka. QS Maryam ayat 19. Ibnu Mas'ud mengatakan, dimaksud dengan menyia-nyiakan salat ialah menunda salat dan waktunya, seperti mengerjakan salat duhur setelah tiba waktu asyar, mengerjakan salat asyar setelah tiba waktu maghrib. Orang seperti itu kelak akan masuk ke dalam gai, yaitu suatu alur di dalam neraka jahanam. Barang siapa salat tidak dalam waktunya lagi karena memudah-mudahkan, karena harta atau anak, atau karena suatu urusan, maka orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi, sebagaimana termaktum pada QS Al-Munafikun ayat ke-69. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai muslim yang taat beragama hendaknya kita menjaga salat-salat kita dan tak lupa tentunya menambahkannya dengan salat-salat lain yang disunatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya atas hamba-hambanya adalah Dia mensyariati kepada mereka beberapa amalan sunnah untuk menutupi kekurangan salat-salat fardu dan untuk mengangkat derajat mereka. Ada banyak sekali kedudukan salat dalam Islam yang mesti kita ketahui, termaksud yang sempat kami sebutkan di atas, yang mungkin hanya sedikit sekali, namun yang perlu kami tekankan kembali bahwa salat adalah ibadah yang paling ditekankan dalam agama kita. Selain hal tersebut, kami juga telah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengancam siapa saja yang tidak mendirikan salat. Olehnya itu, marilah kita memprioritaskan salat itu dari kegiatan-kegiatan kita yang lain, agar kita kelak tidak merugi. Meninggalkan salat adalah suatu kezaliman yang sangat besar, sebuah perbuatan yang sangat fatal bagi kita umat muslim. Sebagaimana pembahasan kami bahwa Imam An-Nawawi menyatakan mengenai hukuman orang yang meninggalkan salat, ialah bahwa mereka telah dianggap kafir atau keluar dari milah agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.